Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 5. Namanya Syahnas, kata Jendra memperkenalkan wanitanya. Rania memperhatikan penampilan wanita yang Jendra bawa, ia menatapnya dari bawah hingga atas. Setelah menatap kagum, lalu ia mengulaskan senyum. Dia cantik sekali, pujinya. Syahnas terlihat kaget menerima pujian itu. Ia kira Ibu Jendra akan memaki-makinya, karena berani menginjakkan kaki di sana. Selamat datang, Syahnas. Aku harap kamu akan betah tinggal di sini, kata Rania seraya berdiri dan memeluk Syahnas dengan hangat. Syahnas masih belum percaya dengan sambutan yang diterima. Ia hanya bisa merasa lega, ternyata apa yang ditakutinya tidak terjadi. Ia membalas pelukan yang Rania berikan. Oh, iya, Syahnas. Kenalkan, ini adiknya Jendra, putri bungsuku. Namanya Terry, dia baru saja masuk kuliah. Halo, Terry. Namaku Syahnas. Syahnas mengulurkan tangan dan disambut jabat tangan oleh Terry. Adik Jendra itu memang mau tersenyum dan menyapanya, namun Terry tidak terlalu suka melihat kehadirannya di sana. Duduklah dulu, kita harus lebih banyak bicara, ajak Rania. Syahnas duduk di antara Rania dan Terry, ia masih tampak canggung berada di sana. Sebenarnya Jendra masih punya satu adik laki-laki, namanya Noah. Tapi, dia sedang sibuk berbisnis di luar negeri. Terry itu anak terakhir, satu-satunya perempuan. Maklumi saja kalau nanti kelakuannya agak menjengkelkan, kata Rania. Mam, aku mau ke kamarku dulu, ganti baju, pamit Jendra. Oh, iya, sayang. Mama masih mau ngobrol lebih lama dengan Syahnas. Kamu naiklah, kata Rania. Jendra lantas berbalik badan, lalu berjalan ke arah tangga penghubung ke lantai atas. Bersamaan dengan itu, dua orang pelayan datang menghidangkan minuman dan makanan. Silakan diminum, Syahnas, kata Rania dengan ramah. Terima kasih, Nyonya, kata Syahnas dengan nada sedikit bergetar. Rania mengerutkan dahi. Nyonya? Kenapa kamu memanggilku begitu? Panggil saja Mama, sama seperti Jendra, pintanya. Syahnas tersenyum kikuk. Ah, iya, maaf, Mama, ucapnya terbata-bata. Rania tersenyum. Karena Jendra yang membawamu ke sini, jadi kamu juga sudah aku anggap sebagai keluarga. Jangan canggung kepada kami. Syahnas mengangguk. Iya, Mam. Rania terus menatap Syahnas dengan bahagia, wanita itu adalah harapannya. Jendra tak pernah mau mendengarkannya, untuk mencari seorang wanita demi bisa mendapatkan keturunan. Ketika Jendra mengabarkan tengah tertarik dengan seorang wanita, ia meresponnya dengan baik. Siapapun itu, akan ia terima asalkan Jendra mau mempunyai anak. Ia bahkan sudah sering mengenalkan Jendra kepada beberapa anak temannya, namun Jendra selalu menolak. Syahnas memang cantik, juga terlihat santun. Pastilah Jendra tidak sembarangan untuk memilih wanitanya. Setelah sekian lama, akhirnya putranya bisa luluh juga kepada seorang wanita. Kak Syahnas. Nanti jangan kaget ya, kalau tinggal di sini, celetuk Terry yang sedang asyik mengemut permennya. Syahnas tak terlalu paham apa yang adik Jendra itu maksud, ia hanya merasa Terry kurang suka padanya. Jangan pedulikan dia. Kalau Terry mengganggumu, laporkan saja pada Mama. Dia akan Mama hukum, ujar Rania. Duh, Mama saking mau punya cucu sampai anak sendiri rela dikorbankan, protes Terry dengan nada ketusnya. Rania menepuk lengan anak bungsunya yang agak manja itu. Kalau kamu tidak aneh-aneh pada Syahnas, Mama juga tidak akan memarahimu. Pokoknya, jaga baik-baik Syahnas di sini. Ucapnya. Iya, Mam. Iya. Syahnas tersadar seketika. Ternyata memang bukan hanya Jendra yang menginginkan anak darinya, tetapi juga nyonya di rumah itu. Ia merasa disayangi, hanya karena dirinyalah calon wanita yang akan melahirkan keturunan dari keluarga itu. Ada sedikit rasa kecewa karena ia dianggap ada karena dirinya, melainkan ada maksud di belakangnya.
Seperti yang pernah Jendra katakan, ia harus menjadi wanita yang sempurna untuk menampung benih berharga dari lelaki itu. Tentunya mereka menginginkan bibit unggul darinya. Makanya, ia akan disenangkan sampai anak itu terlahir dan akhirnya ia akan kembali dibuang. Aku dengar, kamu lulusan dari kampus Lebaksio, jurusan manajemen bisnis dengan predikat cum laude? Tanya Rania dengan antusias. Iya, Mam. Saya lulus tahun kemarin, belum terlalu lama, jawab Syahnas. Baguslah, jurusanmu juga sama dengan Terry. Mungkin sesekali kamu bisa menemani dia belajar. Aku bisa belajar sendiri, Mam, kata Terry sedikit kesal. Lebih enak belajar dengan teman kan, daripada sendirian? Lagi pula, Syahnas pasti sudah lebih punya pengalaman, tutur Rania. Terry memutar malas kedua bola matanya. Terserah sajalah. Ia memilih cuek dan melanjutkan bermain ponselnya, ia memang tak pernah menang jika berhadapan dengan ibunya. Syahnas, ayo naik ke atas. Pinta Jendra. Lelaki itu tampak telah mengganti pakaian kerjanya, dengan pakaian yang lebih santai. Perbincangan antara Syahnas dan Rania terhenti saat Jendra memanggil. Ia berdiri di anak tangga terbawah, menunggu respon Syahnas. Mama, aku ke sana dulu, kata Syahnas dengan sopan. Oh, iya. Syahnas bangkit dari duduknya dan menghampiri Jendra. Lelaki itu berjalan menaiki satu persatu anak tangga lebih dulu, Syahnas mengikutinya di belakang. Syahnas kembali memanjakan matanya melihat kemewahan rumah itu. Lampu kristal yang tergantung menjuntai ke bawah dari atas dipasang di sisi tangga, tampak indah dan mewah. Setiap ruangan yang ada di sana berukuran luas, sangat nyaman untuk bermain kejar-kejaran. Saat tiba di lantai atas, Syahnas melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia penasaran dan membukanya lebih lebar. Tiba-tiba seorang perawat muncul dari balik pintu itu dan mengagetkannya. Kamar kita ada di sini, kata Jendra. Ah, iya. Syahnas segera meninggalkan kamar itu dan menghampiri Jendra. Ternyata, kamar yang akan ia tempati ada di samping kamar itu. Ia masih penasaran dengan kamar sebelah, kenapa ada perawat yang keluar dari sana. Jendra membawanya masuk ke dalam kamar. Kamar itu bergaya terlihat sangat luas, dan mewah didominasi dengan warna coklat muda dan emas. Ada lampu kristal juga yang tergantung di langit-langitnya. Berada di sana, sama seperti di dalam kamar hotel kelas Presiden Suite. Ini akan menjadi kamar kita. Kalau ada yang kurang kamu suka, katakan saja. Aku akan menggantinya. Baik itu cat, perabot, atau ornamen tidak, kamar ini sangat bagus, ucap Syahnas. Ikut aku. Jendra kembali mengajaknya ke sisi lain dari kamarnya. Di sana ada ruangan khusus yang memuat sepatu, tas, pakaian, serta berbagai aksesoris mewah lainnya. Syahnas hanya bisa tercengang melihatnya. Kamu boleh mengenakan apapun yang telah disediakan di sini. Aku memang menyediakannya untukmu, ucap Jendra. Syahnas hanya mengangguk. Tiba-tiba Jendra menarik tubuhnya, hingga punggungnya menempel pada dinding. Lelaki itu mendekatkan wajahnya seraya mengelus pipinya. Syahnas bisa membaca jika lelaki itu tengah memberi kode, untuk mengajak bercinta seperti biasa. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Syahnas. Jendra menghentikan gerakannya, mengurungkan niat untuk mencium bibir wanita yang ada di hadapannya. Ia sedikit tidak suka Syahnas menjeda aktivitas romantik itu. Kamu mau tanya apa? Tadi, aku lihat di kamar sebelah ada perawat keluar dari sana, ucap Syahnas. Istriku ada di kamar sebelah. Dia yang merawatnya, jawab Jendra dengan raut wajah datar. Mendengar jawaban seperti itu, Syahnas langsung terdiam. Lelaki itu benar-benar tidak mau mengelak, ia memang sudah beristri. Syahnas sangat penasaran, sakit apa istri Jendra sampai lelaki itu butuh wanita lain. Ia juga berpikir, apakah istri Jendra tidak akan marah jika suaminya membawa wanita lain ke rumah. Nyatanya, ibu Jendra malah sangat senang bertemu dengannya. Ia merasa keluarga itu memang benar-benar aneh. Jendra menyentuh dagu Syahnas, ia hendak menciumnya namun Syahnas menghentikannya. Maaf, Mas. Apa tidak apa-apa, kalau kita tidak menyapa istri Mas Jendra dulu? Tanyanya.
Jendra tertawa kecil mendengar pertanyaan wanita itu. Baiklah, aku akan mengenalkanmu kepadanya. Jendra meraih tangan Syahnas. Ia membawanya keluar dari kamar, menuju ke kamar sebelah di mana ada istrinya di sana. Kamar sebelah didesain seperti layaknya rumah sakit. Di ranjang perawatan ada seorang wanita yang terbaring. Wanita itu terlihat sangat cantik. Kulitnya bersih dan mulus, rambutnya pirang bergelombang. Ia seperti seorang putri yang tengah tertidur. Hanya saja, di bagian lehernya terpasang sebuah selang ventilator, yang terhubung pada peralatan medis yang ada di sisi tempat tidur. Layar monitor yang menampilan denyutan jantung, juga terus berbunyi menandakan kondisi pasien itu stabil. Jendra melepaskan gandingan tangannya. Ia berjalan mendekat ke arah ranjang, kemudian mencium wanita yang tengah terbaring di sana dengan penuh kelembutan. Ia membelai rambut pirang wanita itu. Ini istriku, namanya Elisa. Dia sudah 3 tahun koma karena kecelakaan, kata Jendra. Syahnas mematung di tempatnya. Tanpa penjelasan lebih panjang, ia akhirnya paham kenapa Jendra membutuhkan wanita lain untuk bisa dihamili. Kenapa kamu diam di situ? Kemarilah, katanya kamu mau bertemu dengan Elisa, ucap Jendra. Syahnas menggeleng. Maaf, Mas. Sepertinya aku tidak bisa, ucapnya seraya berlari pergi dari sana. Syahnas kembali ke kamar sendirian, ia tidak tega melihat kondisi wanita itu. Ada rasa bersalah yang bercongkol di hatinya, seolah dia merasa berdosa sudah berada di sana. Ia memposisikan dirinya sebagai seorang wanita. Tidak mungkin ada yang rela melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Ia hampir tak bisa bernapas membayangkannya. Kenapa kamu pergi? Tanya Jendra, ia menyusul Syahnas kembali ke dalam kamar. Syahnas hanya menunduk tak berani memandang Jendra. Katamu mau menyapa Elisa? Maaf, Mas. Aku tidak bisa. Rasanya aku seperti orang jahat, yang sudah merebut suami orang saat istrinya sedang sakit, jawab Syahnas. Jendra tersenyum. Ia duduk di sebelah wanitanya, dan mengarahkan pandangannya pada dia. Siapa bilang kamu merebut suami orang? Aku kan hanya membayarmu sampai aku bosan, ucapnya. Syahnas terkejut dan mengarahkan pandangan pada lelaki itu. Jendra juga sepertinya langsung menyadari kesalahannya. Ah, maksudku, aku hanya membayarmu sampai melahirkan anak, ralatnya. Meski demikian, agaknya Syahnas tetap tidak enak hati berada satu atap dengan istri dari lelaki itu. Wanita manapun pasti akan sakit hati dengan kehadiran wanita lain di rumahnya. Bagaimana kalau aku tinggal di apartemen lagi? Aku tidak masalah tinggal sendirian di sana, kata Syahnas. Jendra menggelengkan kepala, tidak menyetujui kemauan Syahnas. Memang tidak masalah untukmu, tapi akan jadi masalah untukku. Kamu juga pasti ingat, kalau aku mau kamu mendapat pelayanan terbaik. Apalagi kamu akan mengandung anakku, kilahnya. Tapi, aku tidak enak dengan... Belum selesai Syahnas bicara. Jendra menjeda, dengan meletakkan jari telunjuknya di bibir Syahnas. Terkadang, kita harus melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan, demi seseorang yang kita sayang. Aku membutuhkan keberadaanmu di sini, demi mempertahankan Elisa di rumah ini. Kamu juga mau berada di sini, demi membayar hutang suamimu, kan? Syahnas terdiam. Ia sedikit malu, Jendra ternyata mengetahui tentang masalah hutang itu. Mama selalu memintaku untuk meninggalkan Elisa, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku sangat mencintainya. Makanya aku bilang, akan membawa seorang wanita ke rumah ini yang akan melahirkan anakku. Dengan syarat Elisa harus tetap menjadi istriku. Jadi, kalau kamu memang kasihan dengan Elisa, bertahanlah untuk tinggal di sini. Apa kamu tidak ada perasaan bersalah padanya? Tanya Syahnas. Sekarang giliran Jendra yang terdiam. Kamu sangat mencintai istrimu, di saat yang bersamaan kamu tidur dengan wanita lain. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Tanya Syahnas sekali lagi. Jendra menyeringai. Lelaki bisa tidur dengan banyak wanita tanpa perasaan cinta. Aku hanya mencintai istriku, ucapnya. Pagi ini Syahnas tengah disibukkan dengan aktivitasnya, menyiapkan pakaian yang akan Jendra pakai ke kantor.
Ia memilih setelan kemeja, celana, jas, serta dasi yang sekiranya cocok untuk dikenakan untuk lelaki itu. Pekerjaan itu merupakan hal yang baru untuknya. Sering ia membayangkan untuk melakukan hal itu kepada suaminya, Aditnya. Namun, takdir membawanya untuk menjalani pengalaman pertama itu bersama Jendra. Aku rasa, dia mau pakai apapun juga akan cocok. Gumamnya, sembari memandangi kemeja berwarna biru yang dipegangnya. Syahnas. Terdengar suara panggilan dari arah kamar mandi. Iya, Mas. Syahnas menjawab panggilan itu. Ambilkan aku handuk baru di lemari. Syahnas mengerutkan dahi. Ia merasa sudah menyiapkan handuk di dalam kamar mandi sebelum lelaki itu masuk. Iya, sebentar, katanya. Syahnas meletakkan pakaian Jendra yang sudah dipilih di atas meja. Ia lantas mengambil selembar handuk dari dalam lemari dan membawanya ke arah kamar mandi yang terhubung dengan wardrobe di kamarnya itu. Ia mengetuk pintu. Jendra membukanya sedikit dan mengulurkan tangannya, ia memberikan handuk itu kepada Jendra. Ah! Pekiknya saat tangannya juga ikut ditarik Jendra. Syahnas ditarik masuk ke dalam kamar mandi oleh Jendra. Ia terlihat kaget, apalagi di dalam sana Jendra terlihat basah, dengan tubuh polosnya tanpa ditutupi apapun. Refleks ia mengalihkan pandangan. Meskipun sudah berulang kali melihat tubuh indah itu, ia tetap malu jika berhadapan dengannya dalam kondisi semacam itu. Mas, pakai handuknya, aku sudah menyiapkan baju di luar. Setelah ini kita harus sarapan, supaya kamu tidak terlambat ke kantor, kata Syahnas dengan nada malu-malu. Jendra menerima handuk itu, namun menaruhnya di gantungan dinding begitu saja. Sementara, ia malah menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Aduh, hangatnya, ucap Jendra, seraya bermanja menyusupkan wajahnya ke leher wanitanya. Mas, bajuku jadi basah, aku kan baru mandi, rengek Syahnas. Ia mencoba menjauhkan lelaki itu yang seolah tengah menggodanya itu. Ia merasa geli saat lehernya diciumi. Namun, Jendra tak mau menjauh darinya. Padahal, semalam mereka juga baru selesai bercinta. Tidak apa-apa. Kalau bajumu basah, nanti bisa ganti lagi. Di sini bebas mau mandi berapa kali, airnya tidak akan habis, jangan khawatir. Bisik Jendra sembari memberikan gigitan kecil, yang membuat wanita itu meremang. Mas, kamu belum sarapan, loh. Nanti kamu juga telat ke kantor, kata Syahnas. Ia terus menahan suara, agar tidak mengeluarkan lengguhan. Jendra semakin rakus untuk mengecupi seluruh leher wanita itu. Ia juga menggigit gemas telinga sampai Syahnas menjerit kecil, ia tersenyum puas. Tadi aku mandi sambil membayangkanmu, intiku jadi tegang lagi. Bagaimana kalau kita lakukan sekali lagi? Tanya Jendra dengan nada menggoda. Mas, kamu akan benar-benar telat kalau melakukan ini. Syahnas masih berusaha untuk mengingatkan Jendra. Namun, lelaki itu seakan sudah terbawa hasratnya. Jendra bahkan tak segan menarik tangan Syahnas, agar memegang intinya yang terasa panas dan tegak sempurna. Aku akan melakukannya dengan cepat, rayu lelaki itu. Akhirnya Syahnas hanya bisa menurut. Ia pasrah saja saat Jendra melepaskan pakaiannya, dan membawanya bercumbu di dalam kamar mandi. Lelaki itu menyalakan shower air hangat. Aku langsung masukin saja ya, ucap Jendra sambil mengangkat kaki Syahnas sebelah. Syahnas hanya mengangguk dan melenguh, karena mulut ia sedang dipagut Jendra. Air yang mengalir dari shower, membantu pendakian merek. Hanya dengan sekali dorongan. Blees. Aar. Keduanya melenguh, saat si Ubed tenggelam di dalam sana. Aduh. Maas. Ini dalam banget, ucap Syahnas. Lebih dalam lebih enak, sayang, jawab Jendra bersemangat. Bersambung.